Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sejarah kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Sejarah kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, proses dan bukti. Rombongan penjelajah Eropa dari bangsa Portugis pertama kali sukses masuk ke wilayah Indonesia pada tahun 1511 Masehi, dipimpin oleh Alfonso de Bergugui. Sejarah mencatat orang-orang Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang masuk ke wilayah Nusantara, tepatnya di Kesultanan Malaka. Sejak abad 15, bangsa Portugis telah menjelajahi lautan dan memiliki armada laut yang kuat. Ketika mengetahui di Asia Timur jauh terdapat tanah yang akan kaya rempah-rempah, Raja Manuel I memanggil Vasco da Gama, seorang pelaut berpengalaman asal Portugis, untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra. Tujuan utama ekspedisi Portugis itu mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa. Bangsa Barat menggunakan rempah-rempah tersebut sebagai bahan baku, parfum, dan yang paling penting adalah untuk pengawet makanan. Sedangkan pengawet makanan tersebut kebutuhan vital orang Eropa di saat musim dingin. Kapal bangsa Portugis itu berusaha mencari wilayah sumber rempah lewat rute yang pernah dilalui oleh Portugis Dias. Nama terakhir penjelajah Portugis yang berhasil mencapai ujung paling selatan benua Afrika dan juga di Tanjung Harapan. Maka rombongan kapal yang dipimpin oleh Vasco da Gama mengawali penjelajahannya dengan menuju kawasan yang kini menjadi wilayah Afrika Selatan itu. Di Tanjung Harapan, Vasco da Gama menyewa pelaut bangsa Moor yang pernah berlayar ke Asia Timur jauh untuk menjadi penunjuk arah. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama berhasil mencapai Calicut dan Goa yang merupakan wilayah India. Vasco da Gama kemudian tinggal di India karena mengira daerah tersebut adalah Hindia Timur, negeri penghasil rempah. Namun setelah tinggal beberapa tahun, dia menyadari bahwa tempat tersebut bukan penghasil rempah yang sebenarnya. Maka dari itu, Portugis selanjutnya melakukan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque ke wilayah Malaka. Armada Portugis itu ke Malaka dengan menggunakan kapal perang dan dilengkapi dengan peralatan yang lengkap seperti senapan dan meriam. Pada tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malaka dan mulai memasuki wilayah kepulauan Nusantara yang mereka sebut sebagai tanah India atau India. Orang-orang Portugis itu pun segera tahu bahwa Pulau Nusantara tanah yang mereka cari, yaitu tanah penghasil rempah-rempah, terutama di wilayah Maluku. Ternyata rombongan Alfonso de Albuquerque membawa ambisi yang jauh lebih besar daripada sekadar pulauan rempah-rempah. Orang-orang Portugis tersebut segera menyerbu Kesultanan Malaka dan merebut wilayah yang memungkinkan mereka melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka bisa melakukan monopoli tersebut karena menguasai beberapa area yang dilakukan dan menghubungkan antara Nusantara dengan dunia luar. Tidak heran bahwa Portugis menguasai Malaka pada tahun 1512, ada pihak yang menantang mereka. Salah satunya kerajaan Demak dari Pulau Jawa yang mengirimkan armada ke Laut Malaka pada tahun 1512 untuk mengusir Portugis. Namun serangan yang dipimpin oleh Panji tersebut ternyata gagal mengusir. Setelah menguasai Malaka, Portugis mengirimkan ekspedisi lanjutan yang dipimpin oleh De Abreu untuk mendatangi wilayah Indonesia Timur yang kala itu kaya akan rempah-rempah. Pada tahun 1512, mereka sampai di Maluku dan disambut baik oleh kerajaan Tidore, Kesultanan Ternate, yang pada saat itu disambut baik. Dan pada saat itu juga Kesultanan Ternate sedang memiliki konflik dengan Kesultanan Tidore. Dan kala itu juga membuat Kesultanan Ternate meminta bala bantuan kepada Portugis
yaitu berupa persenjataan, dan juga mereka memberi upah, yaitu Portugis dapat memonopoli rempah-rempah yang ada di Ternate. Dari Ternate, armada Portugis berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah yang berada di Indonesia Timur. Kemudian mereka melakukan ekspedisi pada tahun 1522 yang berada di Pajajaran Pulau Jawa. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Katolik. Tokoh penyebar agama Katolik dari Portugis yang terkenal adalah Franciscus Xaverius. Kesimpulan yang dapat disampaikan, yang pertama, tujuan masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis ingin mencari penghasil rempah-rempah, memonopoli perdagangan rempah di Nusantara, dan menyebarkan agamanya. Poin yang kedua, proses masuk bangsa Portugis ke Indonesia diawali ekspedisi Bartolomeus Dias menuju Harapan Tanjung. Dilanjutkan ekspedisi di bawah pimpinan Vasco da Gama yang menemukan India, dan dilanjutkan dengan Kami dari kelompok Spanyol ingin menjelaskan tentang penjajahan Spanyol ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Spanyol ingin menjelaskan tentang penjajahan Spanyol ke Indonesia. Pada 3 Agustus 1942, Spanyol pertama kalinya melakukan penjelajahan di samudra. Sebab-sebab bangsa Spanyol melakukan penjelajahan adalah karena ajaran agama Corvenisius yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Kisah Marco Polo ke dunia timur yang diceritakan dalam buku Imago Mundi, anggapan tentang dunia. Timbulnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti kompas, navigasi, mesiu, dan peralatan kapal yang mempermudah pelayaran. Terdorong mewujudnya semangat 3G, yaitu gold, gospel, dan glory, mencari kekayaan dan menyebarkan agama Katolik dan mencari hidayah. Tujuan mereka melakukan penjelajahan yaitu untuk menghasilkan rempah-rempah dan menyebarkan agama Kristen. Pada tanggal 3 Agustus 1492, dengan menggunakan 3 kapal, yaitu Santa Maria, Ina, dan Ita, Columbus mulai berlayar mencari sumber rempah-rempah di bagian timur. Setelah berlayar bersih dari mengarungi lautan, ia sampai ke Pulau Garahani yang terletak di Kepulauan Bahama, Karibia. Di pulau itu, ia merasa bahwa itu adalah Pulau India yang merupakan tempatnya para rempah-rempah. Maka dari itu, ia menamai penduduk tersebut dengan nama India. Setelah itulah Kepulauan Bahama dikenal sebagai India Barat. Yang ketiga, Columbus bersama seorang penyelidik bernama Amerigo Vespucci antara tahun 1492 sampai 1504 terhitung berlayar sebanyak 4 kali. Mereka menemukan benua baru yang mereka beri nama Amerika. Jadi, penemu Amerika adalah Christopher Columbus. Yang keempat, sejak Columbus menemukan kepulauan Amerika, banyak pelaut-pelaut Spanyol seperti Cortes dan Pizarro. Cortes menduduki Meksiko pada tahun 1519 dengan menaklukkan suku Indian, yaitu kerajaan Aztec dan suku Maya di Yucatan. Sedangkan Pizarro pada tahun 1530 menaklukkan kerajaan India di Peru, yaitu suku Incana. Ferdinand Magellan. Pada
Agustus 1519 berlayar ke barat menuju Pulau Columbus. Magalhães didamping Kapten Juan Fernando Sebastian Elcano dan seorang penulis dari Italia yang bernama Miguel Serra. Pada tahun 1520, setelah menyeberangi Samudra Pasifik, sampailah rombongan Magalhães di Kepulauan Massawa. Kepulauan ini kemudian diberi nama Filipina, mengambil nama Raja Spanyol kedua. Rombongan Magalhães meneruskan batu peringatan dan mengklaim sebagai daerah kekuasaannya. Magalhães juga menyebarkan agama Katolik dan berhasil membayar. Dalam suatu pertempuran melawan umat Kaspar, Magalhães ikut pada 27 April 1521. Akibat peristiwa itu, rombongan bergegas meninggalkan Filipina dipimpin oleh Sebastian Elcano menuju Kepulauan Maluku. Sisa dua kapal yaitu Victoria dan Trinidad. Dengan awak kapal 17 orang berhasil memborong rempah-rempah di Maluku. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya ke Spanyol. Kapal Victoria berhasil di Spanyol pada tanggal 6 September 1522. Sedangkan kapal Trinidad itu dirampas oleh Portugis di tengah jalan. Magalhães dianggap sebagai orang besar dalam dunia pelayaran. Raja Spanyol memberi hadiah sebuah tiruan bola bumi. Pada tiruan bola bumi dilihatkan kitab bertulis, "Engkaulah yang pertama kali mengetahui diriku." Juan Sebastian Elcano. Elcano menjadi komandan laut untuk Raja Carolina dan ikut ambil dalam ekspedisi ke Filipina. Ekspedisi ini melibatkan 5 kapal dengan kekuatan 241 orang dan pada tahun 1519 Elcano itu terlibat dalam ekspedisi pemberontakan Laut Magellan di selat benua Amerika dan Magellan. Ia diampuni oleh Magellan dan tidak paksa sebagai komandan. Santiago kemudian hanyut dalam sebuah serangan badai. Kapal-kapal tersebut kemudian melayang dari Samudra Atlantik menuju pantai di Brazil dan sampai ke selat Amerika. San Antonio memberontak dan kemudian kembali ke Spanyol. Rute yang dilalui Columbus itu yang melewati dari pelabuhan Spanyol ke Kepulauan Kanari, lalu ke Haiti, Kepulauan Bahamas, lalu ke Haiti, lalu dia kembali ke untuk yang Ferdinand yang menjejak lalu dia Kepulauan lalu dia tewas oleh John Sebastian Elcano. Dia melanjutkan perjalanan ke dari Filipina lalu ke Maluku, lalu dia ke Tanjung Harapan dan kembali lagi ke Spanyol. Kesimpulan dari penjajahan Spanyol Indonesia adalah Spanyol menjajah Indonesia hanya sementara karena dia memfokuskan kekuasaannya di Filipina dan termasuk bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Yang kedua adalah hasil dari penjajahan ke-11 Spanyol mendapatkan wilayah barat melalui kapalnya menuju arah barat melewati Samudra Atlantik menuju Amerika Selatan. Yang ketiga, waktu itu Tidore dipimpin oleh Sultan Al-Mansur. Rombongan Spanyol ini disambut baik oleh Tidore karena mereka sedang berselisih dengan Ternate yang didukung oleh Portugis. Yang keempat, setelah melintasi Samudra Pasifik tiba di Filipina, Magalhães sendiri tewas di tangan penduduk Pulau Cebu di Filipina dan rombongan terus melanjutkan perjalanannya ke Maluku pada tahun 1521. Dan akhirnya kedua bangsa ini mengadakan kesepakatan dan hasil kesepakatan Portugis memperoleh Maluku, sedangkan Spanyol mendapatkan Filipina.
sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, lebih kurang dan diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. 3. Tujuan mereka Pada tanggal 3 Agustus tahun 1492. Weh, diamlah. Pada tanggal 3 Agustus 1000. Sumpah. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang jalur pelayaran Belanda ke bangsa Indonesia. Dimulai dari dia. Jadi, awal mula jalur pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia dimulai dari Inggris, lalu melewati Samudra Atlantik dan berhenti di Tanjung Harapan. Di Tanjung Harapan, mereka melanjutkan ke Samudra Hindia dan sampailah di Banten. Itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Apa yang membuat Belanda datang ke Indonesia yaitu untuk menambah finansial negara, memonopoli perdagangan, dan mencari rempah-rempah. Siapa orang Belanda yang pertama kali datang ke Indonesia yaitu Cornelis de Houtman pada tahun 1996. Kapan Belanda menjajah Indonesia? Indonesia mulai dijajah Belanda selama 350 tahun. Jika dihitung mundur dari tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945, berarti Belanda sudah mulai menjajah Indonesia sejak 1595. Tapi jika dilihat dari catatan sejarah, Cornelis de Houtman, orang yang pertama kali menginjakkan kaki di tanah Nusantara, ia mulai mendarat di Indonesia yaitu di Banten pada tahun 1596. Selanjutnya bagaimana Belanda menjajah Indonesia? Yang pertama, melakukan kongsi dagang. Belanda melakukan kongsi dagang dengan pedagang lokal untuk menyingkirkan saingannya yaitu negara lain. Yang kedua, melakukan monopoli perdagangan. Yang ketiga, melaksanakan adu domba atau disebut dengan Devil et Impera. Belanda melakukan adu domba dengan penguasa-penguasa lokal. Yang terakhir, menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal. Selanjutnya mengapa Belanda menjajah Indonesia? Belanda menjajah Indonesia karena jatuhnya Konstantinopel di tangan Utsmani pada tahun 1453 yang menyebabkan hubungan perdagangan antara Eropa dan Asia Barat terputus sehingga Belanda harus mencari rempah-rempah ke Indonesia. Pertama kali Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 dan berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Namun kedatangan Belanda justru diusir oleh pesisir Banten karena sikap mereka yang sombong. Baiklah, presentasi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kita mau take video. Jadi ini behind the scene kita bikin sejarah. Oke, kita masuk ke take video guys. A few Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Inggris ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami adalah mengenai Inggris ke Indonesia. 2 hours later. Di rute Spanyol dan Portugis, keberhasilan Spanyol menjelajah bagian barat Eropa mengilhami Inggris untuk mengikuti jejaknya. Ekspedisi penjelajahan samudra yang pertama pun diberangkatkan pada 1577 Masehi dan dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Dengan mengikuti rute penjelajahan Spanyol, rombongan ini berhasil mendarat di Ternate pada 1579
Masehi. Tidak hanya itu, armada Francis Drake dan Thomas Cavendish memborong rempah-rempah untuk dibawa kembali ke Inggris. Menyusul keberhasilan pertamanya, Inggris kembali melakukan penjelajahan samudra, tetapi dengan mengikuti rute bangsa Portugis. Pada ekspedisi kali ini, Inggris berhasil menguasai India dan mendirikan kongsi dagang EIC, East India Company, pada 1600 Masehi. Rute perjalanan bangsa Inggris. Perjalanan bangsa Inggris dimulai dari negeri Spanyol, lalu dilanjutkan dengan Samudra Atlantik, lalu ia melewati Selat Magellan, lalu dilewati dengan Samudra Pasifik, dilewati pantai timur benua Amerika, lalu dilanjut dengan negara Filipina, lalu ia berhenti di Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Para pedagang Inggris kemudian mencari jalan keluar dengan mencari daerah utama penghasil rempah-rempah di dunia timur. Dalam pelayaran ke dunia timur untuk mencari rempah-rempah, paus Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498 dengan mengikuti Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Inggris kemudian berupaya memperkuat kedudukannya di India dengan membentuk kongsi dagang bernama East India Company pada tahun 1600. Kemudian rombongan Inggris yang mengirim utusannya ke Banten guna menjalin hubungan bilateral. Rombongan Inggris yang sampai ke Banten di tahun 1602 dipimpin oleh Sir James Lancaster, Sultan Banten, yang kemudian memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan sebuah kantor dagang di daerah Banten dan daerah lainnya seperti Ambon, Makassar, Jepara, dan Jakarta pada tahun 1604. Merujuk catatan Muhammad Nur dalam Bandar Sibolga di pantai barat Sumatera pada abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20, penjelajahan bangsa Inggris ke Nusantara yang paling awal dilakukan salah satunya oleh rombongan yang berada di bawah komando Francis Drake. Pada bulan Juli tahun 1579, rombongan Drake berlayar menuju ke barat. Setelah 68 hari berlayar, mereka berhasil melintas Samudra Pasifik dan menemukan sejumlah gugus pulau-pulau kecil yang berada di Samudra Pasifik tersebut. Dari sana menukil keterangan di laman Britannica. Mereka melanjutkan perjalanan ke Filipina. Drake akhirnya dapat menemukan Maluku, mendapatkan izin dari sultan setempat dan berhasil membawa pulang rempah-rempah. Dia kembali berlayar menuju Inggris lewat Tanjung Harapan atau di Afrika Selatan. Keberhasilan Drake menemukan Maluku dan membeli rempah-rempah dari sana membuat Inggris mulai menaruh perhatian terhadap perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Kembali mengutip catatan Muhammad Nur, pelaut Inggris yang lain, Fitz mengambil jalur ke timur untuk menuju ke Nusantara. Fitz menjadi orang Inggris yang pertama yang sampai di Hormuz atau Teluk Persia pada tahun 1583. Ia kemudian melanjutkan pelayaran menuju Hagli di delta Sungai Gangga, India. Selanjutnya Fitz berlayar ke Burma dan berhasil sampai ke Bandar Malaka pada tahun 1588. Selama 3 tahun, Fitz mencermati situasi perdagangan dan pelayaran di Nusantara. Pada tahun 1591, Fitz kembali berlayar ke Inggris dengan membawa banyak informasi kepada para pedagang di negerinya. Kemunduran armada Spanyol pada abad ke-16 memberi peluang besar pelayaran bagi bangsa Inggris ke Asia Tenggara. Maka dari itu, Inggris mengirim ekspedisi di bawah pimpinan Thomas Cavendish. Dalam perjalanannya, Cavendish berhasil mendarat di Maluku. Dalam perjalanan pulang ke barat, Cavendish sempat hampir ke Pulau Jawa. Masih menurut penjelasan Muhammad Nur, pelayaran rombongan Sir James Center berhasil menjangkau Pulau Sumatera di bagian utara Aceh dan Pulau Padang pada tahun 1591. Lancaster mendatangi Aceh pada tahun 1600 pada tahun yang sama, Lancaster berhasil sampai ke Banten.
mendirikan kantor dagang di Indonesia. Pada 1902 Masehi, Inggris mendirikan Kabupaten di bawah pimpinan Sultan Mahmud guna membentuk hubungan bilateral. Sultan Mahmud itu menyambut dengan baik dan memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan kantor dagang di wilayahnya. Pada 1604 Masehi, Inggris berhasil membangun kantor dagang di beberapa wilayah, di antaranya Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta. Akan tetapi, Inggris tidak bisa menanamkan monopoli perdagangan di Indonesia. Sama halnya seperti Belanda, Inggris pun perlahan tersingkirkan. Akibat kekuatan militer dan kemampuan Belanda memengaruhi penguasa selesai. Namun, hal tersebut tidak membuat Inggris menyerah begitu saja, dan kesabarannya membuahkan hasil. Pada abad 18, banyak pedagang Inggris melakukan perdagangan di Indonesia, di antaranya di Ambon, Banda, Kalimantan, Makassar, dan Jakarta. Sekian presentasi dari kami, lebih terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Akhirnya guys kita selesai and bye. Bye bye.